Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya. Saya mohon maaf suaranya agak serak ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Itu udah kita belajar mulai dari pengenalan database sampai memasukkan, mengedit, bahkan menghapus sebuah database. Semuanya sudah kita pelajarin di materi sebelumnya. Kita lanjut, selanjutnya ini adalah kita belajar memanipulasi sebuah data dan memfilter data tersebut. Oke, sebelumnya kita akan apa aja yang kita akan pelajarin itu kita lihat di sini. Kita akan belajar menampilkan data per kolom gitu ya. Kemudian kita bisa memfilter data dengan kondisi tertentu. Kemudian kita juga mengenal dengan field like, yaitu nanti kita bisa memfilter berdasarkan kata tertentu ya. Kalau where secara presisi ya, presisi harus sama persis. Kalau like itu tidak harus presisi, tidak harus sama persis ya. Kalau order by nanti kita akan mengenal penyusunan sebuah data, jadi disusun berdasarkan apa. Kemudian nanti count menghitung jumlah record data. Kemudian between kita bisa mencari antar kondisi dengan antar tertentu, between. Kemudian in kita bisa mencari data pada data dari khusus data tertentu. Dan nanti juga kita akan belajar tabel kebenaran yang kita pakai untuk lebih spesifik lagi dari where, sama juga ini operatornya, kemudian penghubungnya ya. Nanti juga kita belajar fungsi-fungsi dari function dari MySQL, hanya beberapa, masih banyak lagi nanti kalian bisa lihat di W3 School. Ini ada substring atau mid, left, right, max, min, sum mencari total, average, root untuk membulatkan, floor untuk menghapus koma pembulatannya, dan ceiling. Oke, nanti kita akan memulainya pakai membuat sebuah database. Oke, kita akan mulai dulu. Jalankan dulu kontrol panelnya yang ini ya. Jalankan kontrol panelnya, start, kemudian klik admin ini, atau Anda buka di browser Anda, tulis saja localhost php admin. Oke. Kalau sudah ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sama aja kalau mau klik yang ini ya. Oke, kita bikin database-nya, namanya database kantor atau sistem kantor, boleh db kantor. Kemudian saya create. Kemudian di sini kalau kita lihat nick ada 6 kolom ya, ada 6 field. Kita akan buat ini, saya kok ada foto ini ya, sebentar saya tutup dulu ya. Oke. Ada 6 kolom. Nama tabelnya kita namakan tabel TBL karyawan. Oke ya. Kemudian ada 6. Kemudian saya create. Ada apa aja di sini? Ada nick, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, jabatan. Oke, kita coba. Saya klik nick, nama, jenis kelamin. Saya turunkan dulu yang ini. Klik 2 kali. Oke. Nick, nama, jenis kelamin. Saya singkat JK aja. Kemudian tanggal lahir, TGL lahir. Tanggal lahir, kemudian jabatan. Oh, ini kalau ada tanggal harus ada tempat ya, kita tambah deh TMT lahir deh ya. Ada selanjutnya adalah jabatan ya. Oh, kurang 1 ya. Kalau kurang 1 bisa Anda tambah dengan cara klik bagian atas ini, kemudian di go. Kemudian di sini adalah gajinya. Ya, mohon maaf kalau tadi ada sedikit anehnya, karena tenggorokan saya juga sedang kurang baik ya, mohon maaf tadi. Oke, kemudian ini varchar, tipe datanya untuk nama ya, JK juga sama varchar. Kita nggak usah banyak-banyak. Kalau laki-laki, perempuan paling banter itu 20 ya. Tanggal lahir pasti date, kemudian tempat lahir pasti varchar. Kalau varchar nggak usah gede-gede, kita 50 udah cukup lah ya. Jabatannya, kemudian jabatan
100 kita kasih di sini cukup 50 saja jabatan, atau 100 juga nggak apa-apa. Kemudian gaji pasti integer 11. Oke ya. Siapa yang jadi primary key-nya? Ini ya. Primary key-nya Nick ya, karena Nick tidak mungkin ada yang sama. Kalau nama mungkin ada yang sama, JK mungkin ada yang sama, tempat lahir ada yang sama, jabatan mungkin ada yang sama, dan gaji mungkin ada yang sama juga. Tapi Nick pasti unik. Nah, itu yang bisa jadi syarat dari satu kolom yang selalu unik, tidak ada data yang sama. Kemudian tekan save dan jadi. Oke, kita masukkan datanya dengan cara memasukkan query-nya. Boleh pakai lewat sini ya, boleh, sama aja. Datanya apa aja? Supaya kita sama, ikutin yang ada di sini ya. Saya sudah buat modulnya. Oke, nah di sini ya, saya buat di sini insert into table karyawan value. Yang pertama adalah 2022 0101, namanya adalah Muhammad Rashid Raihan, laki-laki. Kemudian tanggal lahir 2013 bulan, maaf lupa petiknya, 2013 minus bulan 4 tanggal 4. Dia jabatannya adalah dosen, kemudian gajinya adalah 3 juta. Oke, tutup. Ya, kita masukkan lagi kalau mau langsung. Kita copy aja dari sini ke sini. Masukkan ini, kemudian masukkan data yang kedua. Kita ganti, kolom yang selanjutnya adalah Muhammad Zaki Hanan. Tanggal lahirnya tanggal sama, kemudian dia juga dosen, gajinya yang berbeda ya. 35. Kemudian ini copy kembali. Koma, paste. Ini ya 3, nama saya sendiri Ahmad Roy. Oke, laki-laki. Oh, ini salah ya, ini 13, ini 14 ya, tanggal lahirnya di sini 14, dari 14. Yang ini 2015. Oke ya. Dosen juga tapi gajinya 5 juta. Oke, kemudian tanggal lahirnya tanggal 2015 ya. Oke, kemudian saya coba lagi. Koma di sini lagi, kemudian di sini 2004, saya ganti dengan nama Heni Soraya. Sini perempuan ya, perempuan 15 sama tanggal lahirnya, dosen juga, gajinya 4 juta. Kemudian saya pastekan lagi 2015, ini 5 Aladi, data kelima Muhammad Arsyad Pratama. Muhammad Arsyad Pratama 2016, dia lahirnya bulan 5 ya, bulan 5 tanggal 3 ya di sini. Tanggal 3, jadi dia stop. Gajinya 2 juta. Kemudian saya komakan lagi, paste. Sini 6, itu Akmal Nur Saputra, laki-laki, tanggal 2017 tahilnya, kemudian tanggal 5 bulan 3 juga. Sini stop, gajinya 2,5 juta. Oke ya, sudah, jangan lupa titik koma, kemudian tekan Ctrl Enter. Sudah semua. Oh, ada yang kolom tidak matching ya. Kolomnya tidak cocok dia bilang. Oke, coba kita lihat dulu, ada yang masuk datanya. Tidak ada yang masuk ya, kita coba ulang lagi. Katanya tidak masuk ya. Ada nick. Oh iya, tadi kan saya tambahkan yang namanya tempat lahir ya, tempat lahir setelah tanggal lahir ya. Setelah tanggal lahir kita tambahkan di sini. Ini Samarinda aja semua. Ada yang Samarinda semua. Di sini setelah tanggal lahir kita tambahkan Samarinda. Di sini dosen.
Samarinda, di sini Samarinda juga, di sini setelah ini Samarinda, setelah ini juga sama Samarinda. Oke, Ctrl Enter. Oke, berhasil ya. Kita coba tampilkan, select bintang from tabel karyawan, Ctrl Enter, jalankan. Jalan tampil ya, semua datanya sudah. Oke, udah tampil semua datanya. Saya clear. Oke, kita akan belajar yang pertama. Yang pertama adalah menampilkan field saja, itu adalah nick dan nama saja. Kita tampilkan nick dan nama. Caranya ini bisa pakai lewat sini, juga bisa lewat DOS ya. Nah, jadi kalau kebanyakan lewat sini nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak bisa di DOS, nanti kita dua-duanya kita coba ya. Versi DOS dan versi ini. Kita coba yang ini dulu ya. Caranya select nick, nama from tabel karyawan. Ctrl Enter. Ya, yang tampil hanya nick dan nama ya. Kemudian apalagi kita coba nama dan tanggal lahir saja. Kita coba select nama dan tanggal lahir from tabel karyawan. Kita coba lagi. Iya, berhasil. Ya, itu codingnya. Kemudian menampilkan dengan data nick saja. Nick yang kita inginkan adalah, saya kembalikan dulu. Select bintang from tabel karyawan. Saya nampilkan semua. Saya mau cari yang namanya Ahmad Roy aja, yang ini ya. Tampilkan itu saja. Jadi gimana? Select bintang from tabel karyawan. Kita belajar namanya where. Jadi rumusnya yang ini. Rumusnya adalah where dan sama dengan kondisinya apa. Oke ya. Misalkan kita mau mencari nick yang 2022 01003. Coba ya, where, siapa yang kita cari? Tadi adalah nicknya, kemudian petik 2022 01003. Kalau kecepatan langsung di pause saja videonya ya. Ctrl Enter. Nah, gini ya, kita udah ngefilter. Jadi kalau Anda mau pilih, tinggal pilih nicknya siapa yang mau dicari. Kemudian mau cari yang laki-laki saja, maka kita bisa cari gini. Select bintang from tabel karyawan where, siapa yang lahir ya, tanggal yang laki-laki aja, maka JK minus sama dengan petik laki-laki, maka kita akan mendapatkan yang laki-laki saja. Nah, berapa jumlahnya di sini? Nah, ini semua yang perempuan, ini suaranya tidak ada. Oke ya. Kemudian mencari yang perempuan aja, select bintang from tabel karyawan where JK sama dengan perempuan. Jadi kita ini sedang berbicara sama komputer. Nah, ini ya contohnya. Kemudian jika kita mencari yang jabatannya dosen saja, nah sama caranya, select bintang from tabel karyawan where, siapa? Ya, jabatan, kolom jabatan sama dengan dosen, titik koma, enter. Iya, ketemu ya. Kalau kita mau cari yang staff aja, maka tinggal ganti parameternya, tabel karyawan where jabatan sama dengan staff. Jadi petik ya, jangan lupa petik. Oke, kemudian kita mau cari yang dengan nama Ahmad Roy. Gimana ya? Nah, cari Ahmad Roy, jadi select bintang from apa? Tabel karyawan where, siapa? Namanya siapa? Ahmad Roy. Muncul? Muncul. Kemudian kita mau mencari karyawan yang awalannya huruf A. Nah, ini pakainya tidak bisa pakai where sama dengan, tapi pakainya adalah like, where ditambahin like. Jadi select bintang from tabel karyawan where ya, nama like. Nah, tidak pakai sama dengan lagi. Yang kita awalannya, berarti kalau awalnya A, awalannya, kemudian persen. Jadi persen itu abaikan sisanya. Jadi A, yang kita cari A, yang sisanya diabaikan. Oke, Ctrl Enter.
Nah, ketemu ya, awalan A. Kalau yang keawalannya A, siapa yang akhirannya A? Kalau akhirannya A gimana? Select bintang from tabel karyawan where nama like petik persennya di depan, kemudian A petik titik koma. Jadi yang dicari di ujungnya, yaitu A di ujungnya. Kemudian kalau kita mencari yang di tengah-tengahnya ada A-nya gitu ya. Gimana kalau tengah-tengahnya ada A-nya? Kita bisa lakukan gini. Select bintang from tabel karyawan where nama like. Nah, kita bisa cari gini. Persen A, persen itunya. Oke, enter. Jadi yang ada A-nya. Semuanya ya ada A-nya ternyata. Coba yang ada Y-nya aja gitu misalkan. Kita ganti tadi select bintang from tabel karyawan where nama like persen Y persen titik com petik ya titik koma. Enter. Yang ada Y-nya aja ini. Nah, ada satu yang tidak ada Y-nya ya. Oke, selanjutnya kita mengurutkan data dari A ke Z ya. Kita bisa urutkan datanya. Kalau awalnya seperti ini ya, bintang from tabel karyawan, Ctrl-Enter. Dia berurutkan berdasarkan nick-nya, data yang awal masuk ya. Nah, kemudian kita bisa urutkan berdasarkan namanya. Kalau diurutkan ya. Jadi bintang from tabel karyawan, order by, siapa yang mau diurutkan berdasarkan namanya ini ya. Jadi select bintang from tabel karyawan order by nama ASC, ascending ya artinya. Kita boleh seperti ini atau tidak ditulis juga sama aja. Oke, kemudian kalau saya mau urutkan dari atas ke bawah, gitu tinggal diganti aja order by nama jadi DESC, descending. Ya, urutnya dari M ke A dibalik. Kalau laki-laki di atas duluan boleh, nanti tinggal ganti sini order by laki-laki. Di sini tanggal lahir, berdasarkan tanggal lahirnya di mana, tanggal lahir yang tertinggi siapa, paling tua siapa, tinggal berdasarkan tahun. Misalkan select bintang from TBL karyawan siapa yang paling tua gitu ya, tanggal lahir. DESC. Nah, ini berdasarkan tanggal lahir siapa yang paling tua gitu. 2017 sampai 2013. Oke ya. Sudah mudah ya. Nah, ini kalau mengurutkan lebih dari satu. Misalkan setelah mengurutkan nama ya, itu ya. Misalkan urut nama berdasarkan lagi laki-laki, itu bisa nanti tinggal koma-koma aja di sini ya. Oke. Kemudian menampilkan data hanya 5 data saja. Misalkan saya mau menampilkan 5 data. Nah, gini caranya. Select bintang from tabel karyawan. Boleh tambah order by, bisa tambah ya order by, tapi kalau enggak apa-apa. Kita urut yang ada aja. Tambahkan limit 5. Berarti data yang kita tampilkan hanya dari urutan pertama sampai ke urutan kelima. Iya. Kalau semuanya gini kan, kalau semuanya ini ada 6, kalau kita cuma 5. Tapi kalau misalkan saya nggak mau dari 1, saya maunya dari Muhammad Zaki Hanan sampai ke bawah gitu ya. Saya bisa lakukan gini. Kalau tadi 5 langsung, kalau ini select bintang from tabel karyawan limit. Nah, dari berapa? Misalkan dari urutan kedua. Seberapa banyak? 5, sebanyak 5 ya gitu ya, limit 2 itu awal 2 itu artinya urutan kedua, kemudian 5 itu urutan sebanyak berapa banyak data yang mau diambil ya, Ctrl-Enter. Atau saya coba sini 3 aja. Jadi urutannya dari Ahmad Roy. Oh ya, 2 di sini. Urutan datanya kalau kita lihat tadi 2 di sini ya. Nah, berarti bukan 2 di sini, tapi yang kita masuk di sini ada dari 0, 1, 2. Jadi data ini diawali dari 0 bukan dari 1. Lihat aja tadi itu ya, select bintang from tabel karyawan limit. Kalau saya mau dari Zaki Hanan berarti dari 1.
Nah, karena awalnya data dari 0 ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Nah, kita dari urutan ketiga, berarti dari Muhammad Zaki Hanan, Ahmad Roy, dan Heni Soraya. Kita coba ya, Ctrl Enter. Ya, ini ya. Oke. Jadi kita bisa mengambil secara langsung berapa banyak, bisa juga kita mengambilnya dari mana gitu ya, dari urutan data keberapa. Oke. Kemudian menampilkan jumlah record. Berapa record di sini? Ini kebetulan kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau datanya banyak gimana ya? Gitu kan jadi repot. Kita mau hitung. Jadi kita tinggal gini, select count, ambil satu kolom, sembarang kolom apa, kemudian atau diganti dengan bintang juga sama aja sih. Karyawan, kemudian Ctrl Enter. Yang kasih tahu jumlah datanya ada 6. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau memfilter karyawan dari gaji 3 juta sampai 5 juta aja. Siapa aja yang masuk? Jadi yang 2 juta sampai 2 juta setengah nggak usah masuk. Ini bisa pakai dua cara. Kita pakai yang pakai between dulu aja. Ya, caranya between gini. Select bintang from tabel karyawan where ya gaji between ya 3 juta to on 5 juta. Ya gitu ya caranya between 3 juta sampai 5 juta. Salah, saya salah ya. Sorry, saya ada salah. Between tidak pakai on ya. Pakai n. Sorry, pakai n. Bukan pakai on ya. Sorry, salah. Saya edit aja di sini, bisa langsung diedit aja. Between di sini between bukan on tapi n, sorry ya. Oke, ketemu ya, bukan on ya, sorry, n. Oke ya. Kalau kebalikannya, saya mau cari yang bukan 3 juta sampai 5 juta. Kebalikannya gitu ya. Kalau kalian bisa tambahkan ini select bintang from tabel karyawan where gaji not between 3 juta and 5 juta gitu. Jadi kebalikannya gitu ya. Wah, kebalikannya. Keren ya. Between. Jadi kita bisa mencari kebalikannya gitu ya. Kalau mau cari gaji yang lebih besar dari 3 juta. Nah, ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa pakai where dengan digabungkan dengan logika operator, dengan operator and dan lebih besar sama dengan. Oke ya, kita coba. Select bintang from tabel karyawan. Ada apa ini? Saya refresh aja dulu. Oke ya, select bintang from tabel karyawan ya, gaji lebih besar where dulu. Gaji lebih besar sama dengan 3 juta and gitu ya, gaji lebih kecil sama dengan 5 juta. Nah, ini pengganti dari between tadi secara logika matematika. Sama kan? Kalau not between-nya gimana? Jadi sama, select bintang from tabel karyawan where ya gaji lebih kecil dari sama dengan 3 juta, lebih kecil dari 3 juta and gaji lebih besar sama dengan 5 juta. Jadi di antara itu, di selain itu ya. Jadi di luarnya gitu ya. Karena pakai n itu jadi kacau, kita ganti di sini pakai or. Jadi karena operator ya. Ya gini. Nah, jadi kacau di sini ya. Dia lebih kecil dari 3 juta aja.
Jadi kacau di situ. Oke, kita counter enter. Oke, ketemu ya. Atau 3 jutanya tidak masuk ya, kalian tinggal ganti aja di sini, jangan pakai N, tapi pakailah sama dengan gitu. Tidak usah pakai sama dengan. Itu ya sama hasilnya ya. Oke, selanjutnya adalah saya mau mencari gaji karyawan yang gajinya 2 juta dan gajinya 5 juta. Nah, ini kita caranya kalau ini kita bisa pakai namanya select in. Ini pakai in ya. Caranya gimana? Gini. Caranya select bintang from tabel karyawan where gaji in buka kurung 2 juta, 5 juta. Ctrl enter. Ketemu ya? Nah, itu bisa cari in kayak gini, in. Kebalikannya juga bisa. Kalau kita coba ya, saya belum pernah coba nih. Kita coba dulu. Kalau pakai no gimana ya? Tadi kalau di tune bisa, sekarang pakai no. No. Ctrl enter. Bisa ya. Nah, jadi kebalikan dari ini. Jadi kalau kita cari 2 juta sama 5 juta, saya nggak mau cari yang 2 juta 5 juta. Selain itu gitu, gimana? Nah, itu. Kemudian juga kita bisa pakai logika ya. Select bintang from tabel karyawan where gaji sama dengan 2 juta. Tuh 2, 3, oke. Or gaji sama dengan 5 juta. Gitu, sama hasilnya. Sama hasilnya. Jadi bisa pakai in, bisa pakai logika where dengan ditambah or di sini. Oke ya. Itu ya tentang ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kalian mau belajar tentang query-nya di sini. Tapi saya tidak ingin memberatkan, tapi yang paling sering digunakan dalam suatu project, misalkan aplikasi penjualan gitu ya, aplikasi karyawan, aplikasi cuti, aplikasi surat dan segala macam. Ini query-query yang paling sering digunakan. Yang kalau yang lain boleh silakan Anda pelajari, nanti di W3 School akan kita lihat. Saya akan lihatkan ya beberapa fungsi-fungsinya di situ. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengambil karakter. Oke, apa lagi yang sebelumnya? Oke, misalkan saya mau mengetahui dari sini, saya mau mencari ya orang yang lahir di tahun 2015. Nah, gimana tuh? Kalau kita kayak gini kan where tanggal lahirnya kan nggak bisa ya, cari mau 2015 nggak bisa. Caranya gimana? Kita harus mengambil sebagian saja gitu ya. Where tanggal lahir. Nah, ini kita bisa ambil tanggal lahirnya, berarti substring buka kurung TGL lahir, ya kan? Koma berapa banyak kita ambil dari 0 sebanyak 4. Boleh pakai min, boleh pakai substring. Gitu. Kemudian berapa tahun 2015. Ya, gini ya. Jadi mencari tahun lahirnya 2015. Oh, salah ya. Saya bukan ini. Kesalahan. Sub str tanggal lahir awal. Oke, mungkin awalnya bukan 0. Tapi awalnya adalah 1 ya. Oke. Nah, benar ya. Jadi kalau data dari urutan atas ke bawah itu mulai dari 0. Tapi kalau data kalau baris itu dari 0, kalau data setiap selnya di sini, setiap kolomnya itu diawali dari 1. Oke ya. Jadi kalau itu ketahuan ya, 2 orang yang lahir di tahun 2015. Kalau mau cari yang lahir di bulan 4 gitu, berapa orang yang lahir di bulan 4 gitu ya.
Kita cari di sini paling berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 berapa? Ke 6. Berarti kita cari ke 6 sebanyak berapa banyak? Sebanyak 2. Kita cari di bulan berapa? Kita cari di bulan 4 tadi. Ctrl Enter. Nah, muncul ya. Ini semua yang bulan 4. Terus saya mau mencari yang lahir di tanggal 4 gitu, misal tanggal 4 gitu. Gimana? Jadi kita mulai dari tadi kalau di sini 6, 7, 8, 9. Dari 9 ya, sini 9. Berarti 9 sebanyak 2. Oke, kita enter. Oke, muncullah 4 orang ini yang lahir di tanggal 4. Gimana kalau misalkan saya mau mencari dia lahir di tahun 2015 dan dia lahir di bulan 4 gitu ya. Berarti kita tinggal logikan aja. Ini ya. Select bintang from tabel karyawan. Tabel karyawan ya. Kemudian di sininya kalau kurang jelas nanti gede saya taruh di aja. Nanti yang di satunya lagi ya, di CMD akan lebih jelas. Select bintang from substring. Nah, itu 2015 dan and ini kita copy lagi yang ini, tulis lagi sub str tanggal lahir, berapa tadi 6,2 tutup kurung sama dengan berapa 04. Jadi lahir di tahun 2015 bulan 4 berapa orang gitu ya, 2 orang. 2015 bulan 4 dan masih banyak lagi. Oke ya. Kita mau mencari gaji tertinggi gimana nih? Nah, saya mau mencari gaji tertinggi. Siapa gaji tertinggi di sini? Nah, anggaplah acak datanya ya. Oke. Cara mencarinya select max ya, gaji from TBL karyawan. Siapa gaji tertinggi adalah 5 juta. Kalau gaji terendah siapa? Nah, jadi select min gaji from karyawan TBL karyawan 2 juta. Kalau totalnya semua gaji berapa sih? Nah, kita pakai sum gaji from tabel karyawan. Berapa totalnya semua gitu. Oh, salah. Saya kesalahan, bukan sum ya. Apa ini? Sum, benar ya? Sum from tabel, coba. Near select sum gaji from tabel karyawan. Oh ya, ketambah kepetik tadi, pantesan error ya. Oke, berapa? Oh, ini sum totalnya. Rata-rata gajinya berapa sih semuanya nih? Nah, gini tambahkan AVG gaji from tabel karyawan. Nah, gajinya tanpa kamu harus menghitung. Nah, sudah dihitung sama komputer. Itu ya. Tuh, nah. Pasti ada pertanyaan lagi. Bapak tadi kan cari misalkan gaji yang tertinggi udah ketemu ini 5 juta. Tapi ini siapa 5 juta kan tadi nggak muncul ya. Jadi kalau mau kayak gitu caranya gini. Select bintang from tabel karyawan, order by gaji DESC. Berarti yang tertinggi sampai terendah kan muncul tuh. Nih yang paling tinggi Ahmad Roy, kedua ini Soraya. Tapi saya mau cari sendirian aja nih. Yang paling tinggi ini sendirian gitu gimana? Ya kalian kan tadi udah belajar. Select bintang from tabel karyawan, order by gaji DSC, limit 1. Jadi tempatkan 1 saja. Ini 5 juta deh. Kalau cari yang terendah gimana? Cari terendah ya sama. Ini cuma diganti jadi ASC. Atau kamu nggak mau tulis nggak apa-apa. Maka diurutkan. Tuh 2 juta siapa? Masuk pertama. Gitu ya. Ini cari min 1 aja. Kita cari yang mana. Tapi kalau mau cari orangnya siapa, maka seperti ini caranya. Seperti itu ya. Belajar database di materi ini ya.
kita lanjut ke materi relasi antar tabel. Nah, apa sih itu relasi? Nah, nanti kalau saya sempat akan buatkan sebuah materi namanya normalisasi data. Cuman kalau nggak sempat nanti mungkin saya akan langsung di kelas aja ya. Oke, ini apa sih relasi antar tabel? Ya, jadi relasi antar tabel itu kita membuat data itu menjadi lebih akurat ya, sehingga data tersebut tidak terjadi duplikasi data atau datanya tidak konsisten atau terjadi anomali ya, atau bahasanya kita tuh terjadi namanya redundansi. Sehingga sebuah tabel itu harus dilakukan namanya normalisasi data. Tapi materi itu nanti saya akan jelaskan. Saya akan fokus kepada bagaimana kita menghubungkan dua tabel menjadi satu. Contoh ya. Ini secara langsung saya sudah relasikan ya, sudah saya buat namanya pemisahannya ya, sudah saya normalkan ya. Contoh, saya akan membuat tabel namanya database SIA, database sistem informasi akademik ya. DB ini sudah ada ya, DB SIA. Kemudian di dalamnya, ini kurang bagus ya. Oke, kita bikin baru aja deh ya. Kita bikin baru aja. Kita kasih nama SIA aja, oke ya. Oke, kemudian di dalam SIA tersebut ada tabel pertama adalah tabel mahasiswa ya. Sederhana aja, di dalam mahasiswa ini ada NIM, ada nama, dan di sini ada namanya tanggal dan NIM nama, kemudian kode jurusan. Nah, seperti ini ya, simpel aja. Varchar, dan varchar di sini 10, nama ya 100, kemudian kode jurusannya 10, kemudian primary key-nya ya, ini data yang sudah dinormalkan. Oke, kita save aja. Kemudian saya bikin tabel baru namanya tabel klik DB SIA tadi ya, klik bikin tabelnya nama tabel jurusan, hanya perlu 2 saja saya. Pertama adalah kode jurusan yang kita buat tadi sebanyak 10. Kemudian di sini adalah jurusan varchar 100. Kenapa dipisah Pak? Nanti kita akan bicarain normalisasi data ya. Kenapa data ini nggak langsung aja tadi tadi sih ya. Oke ya. Kenapa nggak langsung aja dari mahasiswa ini NIM nama langsung aja Pak jurusan? Ya, kenapa alasannya? Saya akan buat ilustrasinya seperti ini. Ini sederhana aja dulu ya. Nanti kalau yang lebih kompleks nanti saya akan buatkan video khususnya ya untuk yang lebih kompleks. Ini yang sederhana. Tujuan saya kita akan belajar menggabungkan data tersebut ya. Atau nanti belajar query yang namanya join. Oke. Saya contohkan. Saya punya data. Saya bikin di Excel aja ya. Lebih mudah kalau di Excel ya. Oke. Saya contohkan. Saya punya data. Misalkan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Kalau misalkan kenapa kok nama langsung jurusan aja gini Pak? Kenapa enggak gitu ya? Misalkan 111 namanya adalah Ahmad Troy, jurusannya adalah teknik informatika. Oke. Kemudian kedua namanya Dina misalkan, jurusannya teknik informatika juga. Kemudian saya jurusan yang ketiga Dika misalkan teknik informatika juga. Oke ya. Nah saya tambah satu lagi deh ya, kurang deh. Oke, Jono misalkan jadi sistem informasi. Oke ya. Ini ada data seperti ini. Ini sederhananya saja.
Ini kolomnya, ini primary key di sini ya. Oke. Kalau misalkan suatu saat ini saya mau merubah jurusan ini, bukan lagi namanya teknik informatika, dirubah menjadi teknik informatika dan manajemen gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya akan mengganti secara satu persatu. Dan manajemen. Saya rubah lagi di sini, satu saya rubah di sini. Saya copy lagi di sini, saya copy lagi di sini. Kalau datanya ada 1000 data, maka saya harus merubah satu. Itu disebut dengan anomali data. Ya, itu nggak benar, nggak bagus. Ya, kenapa? Nggak efisien datanya jadinya. Kita mengolah database-nya jadi sangat kacau, dan ini tidak bagus. Maka untuk tidak terjadi seperti itu, nah ini ya, kita keluarkan dari namanya factory dependency. Yang kita ini faktor yang tergantungnya. Ya, jadi kita supaya tidak seperti itu, maka kita pecah ini menjadi kode jurusan. Dan di sini kita bikin tabel baru namanya tabel jurusan. Di sini kita kasih kode misalkan TI, kode jurusan. Ini jurusannya ya. Nah, di sini ada misalkan TI, sini teknik informatika ya. Nah, di sini. Nah, di sini tidak perlu lagi kita nulis teknik informatika, cukup kodenya saja di sini. Nah, sekilas mirip ya, tapi ada perbedaan di sini ya. Nah, ini sudah datanya sudah dinormalkan berarti. Walaupun nanti ada lagi normalisasi selanjutnya di sini nama bergantung kepada NIM, itu kita bisa pecah lagi gitu ya, nggak harus seperti itu. Ini udah cukup lah ya. Nah, ini makanya kita bikin dua tabel gini, namanya tabel mahasiswa. Maaf ya, tabel jadinya. Tabel, oke. Ya. Nah, kalau kayak gini, misal tadi yang kasus tadi, saya kalau mau merubah teknik informatika dan manajemen, saya harus merubah satu-satu. Dengan sistem seperti ini, dengan normalisasi database seperti ini, kita ingin merubah nama teknik informatika, cukup kita merubah di tabel jurusan. Ya, jadi tinggal kita rubah menjadi dan manajemen. Maka semua yang ada di sini tidak terpengaruh. Gitu ya. Jadi tidak terjadi yang namanya factory dependency ya, faktor ketergantungannya. Jadi kita bisa hilangkan. Maka semua yang ada di sini berubah menjadi teknik informatika dan manajemen. Begitu juga dengan sistem informasi, kalau saya rubah tinggal. Nah, itu kenapa dipisah ya. Itu jawabannya. Ya, jadi nanti kalau step selanjutnya saya akan jelaskan, saya akan berikan contoh kasus juga untuk membuat namanya normalisasi database dari yang tidak normal menjadi normal. Oke, nanti ya. Doakan aja, semoga saya bisa membuatkannya. Oke ya. Kita contohkan tadi ya, 111, kemudian namanya adalah Ahmad Roy. Nah, ini kita buatnya bukan dari mahasiswanya dulu, kita siapkan dulu jurusannya ya. Salah saya, harusnya saya siapkan dulu jurusannya. Siapkan jurusannya dulu. Yang pertama adalah TI, teknik informatika. Kemudian kita tambahkan, saya biar terbiasa kalian pakai ini saja ya. Oke ya. Insert into tabel jurusan. Value aja langsung, buka SI sistem informasi titik Ctrl Enter ya. Oke, select bintang from tabel tabel jurusan, Ctrl Enter, muncul. Selanjutnya, ini ketinggalan ininya ya. Kalau seperti ini tampilannya, ini berarti ketinggalan primary key. Tambahkan. Udah belajar tadi ya kemarin di video pertama bagaimana kalau kita lupa menambahkan primary key. Jadi kalau dia tampil datanya seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ada edit, copy, delete. Kalau nggak muncul itu berarti Anda belum menambahkan primary key.
Insert into tabel mahasiswa, value namanya name-nya 111 Ahmad Roy, misalkan di sini jurusannya TI. Control Enter. Tambah lagi, saya langsung aja ya, pakai cara cepatnya aja. Saya tambahkan di sini 2. Saya tambahkan di sini diva. Saya tambahkan lagi di sini Dika. Tambahkan satu lagi di sini terakhir. Saya tambahkan di sini yang keempat Jono, tapi S. Aduh. Salah ya. Gak pencet panah bawah tadi ya. Sini saya jadikan 4. Sini Jono. Dan Jono ini SI ya. Oke, kalkulator. Kalau kita tampilkan datanya, saya clear dulu. Select bintang from tabel jurusan. Ctrl Enter. Maaf, mahasiswa ya. Select bintang from tabel mahasiswa. Titik koma, Enter. Sudah ya? Nah, ini. Nah, bagaimana kita menampilkan name, nama, TI ini apa? Gitu ya, supaya nah ini kita supaya tahu ini TI apa gitu ya. Di user nggak kenal, di bagian user kita nggak tahu itu TI apa gitu kan. SI itu apa? Nah, kita perlu jelaskan. Cara jelaskannya gimana? Kita gini kan. Select. Nah, ini ya, from tabel mahasiswa ya. Left join. Nah, left join dengan siapa? Tabel jurusan. Nah, nanti saya akan kenalkan left join, right join, inner join, full join ya, kita nanti kenal. Kita pakainya left join aja. Kemudian di sini kita lihat on dia terhubung dengan siapa ya, dengan primary key-nya adalah kode jurusan, foreign key-nya dari miliknya tabel. Please check network connected. Oke, nanti kita abaikan aja itu. Oke, tabel mahasiswa titik ya, kode jurusan sama dengan tabel jurusan titik kode jurusan. Ctrl Enter. Iya. Ada yang salah. Oke. Select bintang from tabel mahasiswa, left join dengan tabel jurusan, on tabel mahasiswa, kode jurusan sama dengan tabel jurusan titik kode jurusan. Ctrl Enter. Ya, udah muncul ya. Name, nama, kode jurusan, jadi gabung ya. Digabung. Nah, jadi apa yang ada di TS ini dijelaskan langsung teknik informatika. Nah, cara kita bisa singkat, ini cara pertama. Kita bisa singkat dengan cara gini. Select bintang from tabel mahasiswa, itu kita bisa tambahkan ini. Mahasiswa as A. Jadi kita mengibaratkan tabel as itu, tabel mahasiswa itu sebagai A. Dengan left join tabel jurusan, maaf jurusan ya. Jurusan as B. Jadi kalau dipanggil jangan tabel mahasiswa lagi, tapi pakai A titik kode jurusan sama dengan B titik kode jurusan. Jadi kita bisa singkat, jauh lebih pendek codingnya ya. Transfer. Nah, sama hasilnya, ya kan? Terus ini gimana nih kalau munculnya kode jurusan lagi, kok 2 ini? Nah, supaya kita tampilkan jangan semuanya. Kita bisa tampilkan satu persatu. Select A titik name, A titik nama, dan B titik jurusan. Left join, from tabel mahasiswa as A, left join tabel jurusan as B, on A kode jurusan sama dengan B kode jurusan. Oke, name, nama, dan jurusan. Keren ya? Nah, selanjutnya Anda bisa memfilter lagi.
Ini cara paling mudahnya. Atau mau lebih keren lagi, nah, kita bisa gini kan. Lebih singkat lagi, saya bisa tambah gini. Ini kalau mau lebih disingkat lagi, karena kita hanya butuh tambahan jurusan, kita tinggal A, kita tampilkan semua. A titik bintang gitu. Semua yang ada di A tampilkan, kemudian tambahkan kolom baru namanya jurusan. Itu ya, singkat, jelas, dan padat. Tidak hanya live, bisa rake. Kalau rake itu jadi gini ya, join di SQL ya gitu. Join SQL ada gambarnya seperti ini. Kalau live tadi, data yang sebelah kiri semua ditampilkan, yang cocok saja yang ada di B yang cocok itu ikut. Jadi contoh kayak gini tadi, yang cocoknya aja tampil. Ya, misalkan di jurusan ini ada jurusan baru, misalkan saya tambahkan jurusan baru ya, insert into table jurusan value buka kurung, misalkan AKP, akuntansi dan komputer perusahaan, tutup kurung, Ctrl Enter. Ada 3 ya, ada 3. Kalau kita lihat, select bintang from tabel jurusan, kita Ctrl Enter, ada 3. Tapi ketika kita hubungkan yang ini, kita jalankan kode yang ini, Ctrl Enter, AKP itu tidak muncul. Kenapa? Karena left join ini yang ditampilkan adalah semua data yang di tabel A dan yang cocok dengan A. Gitu ya. Kebalikannya, kalau right, tampilkan yang ada di sebelah kanan, yang kemudian yang cocok aja dengan B. Jadi kalau kita balik left, maka jadinya seperti ini. Kita jadikan di sini right, GHT, maka yang difokuskan adalah data yang di sebelah kanan. Maka akuntansi dimuncul AKP tadi, tapi datanya kosong, gitu ya, 0. Jadi dia akan maksa, pokoknya harus yang semuanya yang di B dulu ditambahkan. Kalau inner join, yang cocok aja. Nah, yang cocok aja gitu. Kalau yang di sini dan di kanan tidak cocok, nggak usah ditampilkan gitu. Tapi ini jarang ya. Saya jarang sekali, atau ini juga boleh left ini kebalikannya ya. Tapi dari semua ini saya paling sering pakai yang ini saja. Jadi jarang pakai yang lain. Kenapa? Karena data sudah dinormalisasikan ya. Oke, itu mengenai ini kerennya database ya, yang saya kasih tahu ke kalian ya. Ketika kita rubah-rubah tadi urutannya, kita rubah lagi mana yang tampil sebagian saja atau yang lain sebagainya, dan udah kita pelajarin tadi di bab 7, bahkan kita sudah gabung-gabungan juga. Database tidak berubah. Tidak berubah sama sekali. Susunannya pun tidak berubah sama sekali. Berbeda kalau kita di Excel. Kalau di Excel, kamu rubah di sini, ya. Misalkan saya rubah urutannya saja, ascending, jadi kayak gini, ascending, berdasarkan nama gitu ya. Ngefilter berdasarkan nama gitu, sort berdasarkan nama gitu, nama gitu. Nah, berubah urutannya. Ini berubah secara anunya berubah. Tampilannya gini berubah. Tapi kalau database tidak berubah. Dia hanya merubah saat diperintah aja gitu. Kerennya gitu database. Yang saya suka. Jadi bayangkan Anda misalkan membuat sebuah sistem. Ada 5 orang yang mengakses dengan query yang berbeda. Maka database bisa menjalankan. Itulah yang kita pelajarin di bab 1. Bahwa database ini punya kelebihan, yaitu adalah kontrol data terpusat. Yang kedua, bisa pemakaian secara bersama-sama gitu. Jadi contohnya ini saya buat sebuah aplikasi. Nanti aja deh contohnya ya. Nanti aja di video selanjutnya aja. Ya itu ya materinya. Nah ini sekarang saya punya satu kasus lagi. Nah kemarin kita udah belajar bahwa SQL itu adalah software DBMS, ya kan? Maaf, ada software namanya software DBMS yang kita pelajari MySQL. Tapi MySQL ini unik dan sama Oracle sama yang lain juga sama sih. MySQL ini termasuk dalam software RDBMS. Tidak semua software RDBMS ya.
Gitu. Jadi relation, ada relationnya. Nah, apa itu relation? Nah, ini ya. Ini jadi kacau kalau misalkan seperti ini. Mahasiswa TI, ya kan? Ada SI di sini. Ternyata di jurusan saya hapus nih SI-nya. Jadi kacau. Apa kacaunya? Wah, kita lihat nih. Coba deh ya. Select A titik bintang, B titik jurusan from tabel mahasiswa as A left join dengan tabel jurusan. Joinnya ketinggalan satu ya. Join jurusan ya as B on A titik kode jurusan sama dengan B titik kode jurusan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini terjadi yang namanya null. Ini tidak boleh. Jadi datanya kacau, error nanti bagi si user, kan gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi yang seperti ini? Maka kita hubungkan antar tabel ini. Gimana cara menghubungkannya? Nah, inilah kehebatan dari database. Oke, kita akan kembalikan dulu data SI-nya supaya tidak error. Insert into tabel jurusan value SI, sistem informasi kurung. Enter ya. Oke, sudah ya. Ini gimana cara menghubungannya? Caranya gini ya. Mahasiswa ya yang terhubung siapa? Jurusan. Ya kalau maka mahasiswa ini terhubung dengan primary key-nya. Ini disebut dengan foreign key dan ini disebut dengan primary key. Ya ini key utama key-nya. Tapi kuncinya dari tabel jurusan. Sedangkan ini adalah kunci asing. Nah, gitu ya. Bahasa kita foreign key. Caranya gimana? Kita bagian struktur. Ini kita foreign key. Karena kita udah tahu dia foreign key berasal dari tabel jurusan. Maka kita buat dia menjadi index. Jadi bagian bawah sini ya. Saya ulang lagi di bagian create index. Kolom 1. Pilih bagian sini index. Kemudian di sini pilih kode jurusan. Kemudian go. Sudah ya. Oh ini kebanyakan nih. Satu aja ya harusnya. What? Kenapa jadi dua gini? Harusnya satu aja nih. Oke, saya refresh dulu aja. Harusnya satu aja sih. Oh ya, bagusnya sih sebenarnya harusnya kosong, datanya dulu kosong ya. Jadi nggak boleh ada data yang bagusnya ya. Jadi ekspor dulu ya. Saya ekspor aja dulu ya. Bagusnya sih kosong, kondisi data kosong dulu ya. Jadi yang bagus itu datanya kosong dulu. Tidak jadi error yang kayak tadi ya. Saya empty kan di sini, saya kosongkan juga di sini saya kosongkan. Oke ya, di sini saya struktur lagi. Ini saya buang dulu deh. Oke. Nah, nggak error lagi kan? Ya, saya ulangin aja deh. Ulangin aja. Jadi kalau ada datanya memang kayak gitu ya, kacau jadinya. Ini go aja, kemudian pilih index, kemudian pilih sini jangan name ya, kode jurusan, kemudian go. Size-nya nggak usah diisi. Sudah ya, kalau sudah gini, kemudian pilih relation view, kemudian pilih bagian ini, kode jurusan, terhubung dengan data SIA, tabelnya apa? Tabel jurusan. Ya langsung otomatis ini ya. Restrict ya. Jadi tidak bisa dihapus dan jadi terhubung secara khusus update maupun delete-nya ya. Oke ya. Tuh yang mudah pokoknya seperti itu. Semudah itu. Jadi apa yang terjadi? Nah, apa terjadi? Misalkan saya mau mulai dari mahasiswa duluan ngisi gitu ya. Misalkan saya insert aja deh. Satu namanya bla 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 lah di sini ya, karena jurusan belum ada saya sembarangan sih taruh di sini TI. Apa terjadi? Error. Kenapa? Nggak bisa seperti itu, dia harus berurut dari jurusannya dulu diisi ya. Sini yang tadi saya backup supaya saya tidak mengulang tulisannya terlalu panjang ya. Kalau saya buka aja codingnya dengan sublime.
Ini ya, saya insert datanya gini aja. Oke, insert datanya. Nah, mulainya dari bawah ya, dari jurusan dulu ya, jangan dari anu. Kalau dari langsung mahasiswanya pasti error. Sudah, baru diisi adalah si mahasiswanya. Nih ya. Contractor. Sudah kan? Ini ya, nggak ada bedanya Pak. Apa bedanya? Wah, udah beda nih, ada warnanya beda di sini udah. Ya, jadi apa yang terjadi? Kalau misalkan kayak tadi SI, sistem informasinya dihapus, apa yang terjadi? Karena sudah kita relasikan, ketika kita hapus, maka muncullah error. Ya. Tapi AKP kalau saya hapus kan di sini ada nggak AKP? Di sini ada nggak AKP? Nggak ada kan? Berarti tidak terhubung AKP ini. Maka AKP kalau kita hapus itu bisa terhapus. Tapi kalau TI, nah ini jadi data itu terjaga susunannya. Jadi nggak ada data nanti ketika kita tampilkan secara digabungkan datanya, itu ada yang data yang kosong, itu tidak benar ya. Oke, itu saja materinya. Mahasiswa nanti kita akan studi kasus membuat sebuah database khusus ya, yang lengkap gitu ya. Contohnya nanti membuat inventory barang, aplikasi penjualan, aplikasi laundry, aplikasi manajemen surat, aplikasi cuti, aplikasi gaji, maupun membuat sebuah sistem informasi, ya sistem informasi kantor, sistem informasi manajemen surat, sistem. Terus apa bedanya Pak sistem sama aku aplikasi? Jadi kalau aplikasi dan sistem itu bedanya pada skupnya ya. Jadi kalau aplikasi itu kalau kayak gini namanya aplikasi ya. Jadi mahasiswa jurusan. Jadi dia fokus kepada mahasiswa doang gitu ya. Tapi kalau sudah jadi sistem informasi, dia jadi sebuah aplikasi yang cukup kompleks. Jadi gabungan dari beberapa aplikasi jadi satu namanya sistem informasi. Contohnya sistem informasi akademik. Nah, di dalamnya ada data mahasiswa, manajemen data mahasiswa, manajemen mata kuliah, manajemen dosen, dan segala macam. Jadi satu aplikasi itu semua jadi sistem informasi akademik. Ada lagi di atasnya adalah sistem informasi manajemen. Jadi SIM ya, SIM disingkat sistem informasi manajemen. Jadi gabungan dari sistem informasi jadi satu, jadi sistem informasi kampus. Jadi gitu ya. Atau jadi di dalamnya ada data sistem akademis, informasi akademik digabung dengan sistem informasi karyawan, sistem penggajian, sistem informasi di dalamnya juga ada sistem informasi keuangan. Jadi satu semuanya itu disebut dengan sistem informasi manajemen. Jadi seperti itu ya. Jadi semakin besar, maka timnya juga akan makin besar. Jadi kalau aplikasi paling cuma 1-2 orang. Tapi kalau sistem informasi ya bisa 1 juga, bisa 2, bisa 3, bisa sampai 10 orang. Tapi kalau sistem informasi manajemen udah tidak bisa 1. Udah kompleks hitungannya ya. Oke, itu saja tentang database dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Doakan selalu, semoga saya selalu sehat dan ini semua menjadi amal jariah dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya.